terkait dengan topik dalam surah Al-A'raf. Kemarin subuh kita membahas ayat yang berkenaan dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak kami Allah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dalam ayat 42 surah Al-A'raf tergambar kita bagaimana orang yang sukses masuk surga dengan beramal, dengan beriman, dan melalui la yukallifun nafsan illa wusaha. Jadi penafsiran la yukallifullahu nafsan wusaha itu perlu kita rujuk Al-Quran kemarin, yaitu dalam surah Al-Mu'minun ayat 62 ya. Di sisi Allah itu ada catatan ya. Di sisi itu Allah ada catatan yang akan membuka ya, dengan yang sebenarnya. Jadi kita harus betul-betul memahami dan melaksanakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Ustadz Bahtiar Nasir memahami ayat itu, potongan ayat itu luar biasa gitu ya, berat sekali menurut pemahaman dia dan apa yang dilakukan oleh dia. Jadi dia sampai istilahkan kita lakukan sampai kita terkepor. Sampai nggak bisa lagi. Itu menurut ijtihad ya, bagus sekali gitu ya. Tapi sudah jelas tergantung pemahaman kita, tergantung tingkat kita ya. Namanya tingkat takwa itu bertingkat-tingkat, infak juga bertingkat-tingkat. Sampai di mana tingkat infak kita? Kalau sampai tingkat yang tinggi itu tentu menafsirkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu tentu sejalan dengan itu ya. Sampai istilah dia itu, dia dapat uang katakanlah 5 juta ya. Terus dia pergi ke pesantren ya, dibelikan segala macam untuk keperluan pesantren. Nah, sampai begitu ya. Orang memang berjuang, jadi tentu pemahaman terhadap la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu segitu. Tapi ada penafsiran dalam suatu tafsir. Jadi ya, kalau kita melakukan ibadah itu sesuai dengan apa yang ada pada diri kita ya. Misalnya kita berada ya, tidak punya kemampuan untuk infak gitu ya, kita perbanyak puasa gitu ya, kita perbanyak sholat malam gitu. Jadi ibadah-ibadah itu ya sesuai dengan apa yang kita senangi ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ada orang memang sulit untuk bangun malam, sulit ya. Jadi sesuailah dengan kemampuan kita. Apa yang ditafsirkan oleh Ustaz Bahtiar itu sesuatu yang luar biasa ya. Dia ada dua menafsirkan yang saya anggap betul-betul menunjukkan sikap dia yang penuh perhatian terhadap Al-Quran, yaitu
satu lagi dalam surah Asy-Syu'ara, sehingga nafsirkan ayat tersebut timbullah ide ulama melakukan isma, ya, melakukan isma, yaitu ayat dalam surah Asy-Syu'ara 42, yaitu ayat 48, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini ada yang aneh, ya, di antara ayat-ayat Quran itu. Biasanya sholat dengan infak itu bergandeng, ya. Walladzina istajabu li rabbihim, bagi yang memenuhi seruan Allah Tuhan, wa aqamus shalah, biasanya wa mimma razaqnahum, ya kan? Tapi di selingi, ya, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka melakukan musyawarah di antara mereka. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Beliau mengeluarkan satu tafsir yang luar biasa sebetulnya. Susunan letak saja mempengaruhi tafsir. Jadi menurut beliau, ya, bermusyawarah dulu baru laksanakan. Ya, apapun musyawarah dulu baru laksanakan. Ya, maka timbullah ide untuk melakukan istimewa ulama. Itu tafsir daripada Ustaz Bastian Nasir. Ada dua yang berkesan di hati saya. Satu dalam menafsirkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dua, ya. Jadi walladzina amanu wa 'amilus shalihat ini diseling oleh, biasanya kan langsung walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah, gitu kan? Diselangi oleh la yukallifu nafsan illa wus'aha, tidak memberatkan seseorang kecuali sebatas kemampuannya, ya. Jadi orang ini bisa memahami dan menjalankan dengan tepat. Mari kita lihat asalnya, asal munculnya kata-kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah itu ada 3 tempat, ya, yang disarankan oleh Rasulullah SAW atau diperintahkan Rasulullah untuk jadikan wirid, ya, wirid. 1 Al-Baqarah 1-5, ya. Kita sudah menemukan rahasianya. Disitulah pendasi, landasan ketakwaan, ya. Kedua, Al-Baqarah ayat 286, 285, 284. 3 ayat terakhir dan 1 ayat 255 yang kita sebut dengan ayat Al-Kursi,
ya gitu. Jadi 3 tempat itu, maka kita lihat ini apa sebetulnya rahasia di dalam Al-Baqarah 284, 285, 286 ya sini. Mari kita baca satu-satu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika kalian menampakkan apa yang ada dalam hati kalian, ya, atau autukhfu yuhasibukum bihillah, atau menyembunyikan, ya, Allah akan menghitung, ya, gitu. Apa yang tersembunyi dalam hati itu akan dihitung Allah Subhanahu. Fayaghfiru liman yasha, maka dia akan mengampuni siapa yang dikehendaki, wa yu'adzibu may yasha, dan mengazab siapa yang dikehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kita tinggalkan dulu ya. Ayat kedua. Ini ayat yang menghasilkan keimanan ya. Menghasilkan keimanan, dan sehingga kita punya tekad gitu ya, punya tekad. Jadi amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Rasul Muhammad beriman kepada Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Ini pertama kali kan, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi. Rasul Nabi Muhammad beriman kepada Al-Quran. Wal mu'minun, dan orang beriman. Mengapa wal mu'minun itu di belakang? Karena kita belajar dari Rasulullah SAW, ya kan, Rasul dulu, kemudian para sahabat, ya, termasuk kita yang menjadi ulama, ya, bagaimana belajar dari ulama terus turun ya sampai dengan saat ini. Kullun amana billah, maka hasilnya semua orang termasuk Rasul amana billah wal malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, dan Rasul. Dari proses pembelajaran kepada keimanan, maka menghasilkan sesuatu pemahaman. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membedakan di antara seorang pun rasul-rasul itu, dari Nabi Nuh, dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan lain-lain, ya. Inilah sebetulnya yang mengakibatkan antara kita sama umat Nasrani dan Yahudi itu berselisih, ya. Jadi di dalam WA, ya, grup-grup medsos sekarang ini terjadi, ya, saling membuka lah, ya, terutama dari sisi umat Nasrani dan Yahudi kepada Islam, karena mereka protes terhadap Al-Quran itu, ya, yang mana isinya banyak berkenaan dengan umat Nasrani dan Yahudi, ya. Karena isi Al-Quran itu antara lain isinya
apa-apa yang disampaikan dalam kitab Injil dan apa-apa yang disampaikan dalam kitab Taurat. Jadi tugas kita sekarang ya, bagi yang di situ ternyata banyak juga yang muda-muda yang semangat. Tugas kita ini menjelaskan ya. Menurut saya selalu menjelaskan kalau dia menyinggung Al-Quran dan dia salah menafsirkan, karena mereka pada umumnya bukan baca Al-Quran itu dari teks aslinya gitu, dari terjemahan. Kita saja bisa kurang tepat apabila kita menafsirkan, memahami Al-Quran dari teks bahasa Indonesianya ya. Termasuk ini yang akan kita bicarakan ini. Kemudian waqalu, siapa yang bicara? Kita ya, kita yang bicara. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bertekad kita, waqalu sami'na, kami dengar ya Allah. Kalau hanya kami dengar, itulah mendowngrade makna dari sami'na itu. Yang sebenarnya sami'na, kami dengar, kami tekuni, kami pilah-pilah, kami teliti, kami pelajari dengan sebaik-baiknya, dan kami wa'ata'na. Ini sumber ya, sumber atau unsur bagi kita untuk istighfar. Jadi maksud saya, kalau kita belajarnya separoh ya, maka kita taati tentu separuh ya. Kalau kita belajar separuh, hanya 50%, tentu yang ditaati yang tidak kita pelajari kita tidak tahu. Padahal perintah Allah itu berjenis-jenis. Dalam Al-Quran ini ada 4 kategori. Perintah berpikir ya, perintah menggunakan hati, perintah fisik, perintah materi. Ada 4 saja ya. Setiap perintah mengandung unsur 4 itu. Cuman yang paling banyak yang mana gitu. Nah tentu ada perintah-perintah yang lewat karena kita tidak tahu. Setidak-tidaknya kalau kita tahu, kita tidak mampu. Misalnya perintah fadzakir, ingatkan, beri ingat. Ya kita terbatas kemampuan kita, maka kita ingat, kita melakukan istighfar karena kita tidak mampu gitu. Karena kita tidak tahu, ya kita tahu namanya tidak tahu ya. Karena pelajaran kita itu hanya 50% dari yang diharapkan ya. Itu disinilah sumber daripada kesadaran kita untuk melakukan istighfar. Sami'na wa ata'na ghufranaka, kami memohon ampunan menurut standarmu ya. Ghufranaka, jadi kami mohon ampunan menurut standarmu, jangan sampai menurut standar kita ya. Menurut standar kita mohon ampun ya menurut kita sebenarnya jauh lebih berat memohon itu. Sebagai contoh saja ya, seperti kadang-kadang seseorang yang bersalah kepada umat Islam, misalnya kan dia bicara di depan pers, katakan mohon maaf ya. Itu memohon maaf dari di sisi dia. Kalau dari sisi kita, nggak bisa itu, nggak semudah itu dia minta maaf, itu maksud kita. Jadi ghufranaka, mohon ampun sesuai dengan standar ampunan ya. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir, ya Tuhan kami, kepadamu kami kembali ya. Nah apa yang direspon Allah Subhanahu wa ta'ala?
Saking semangatnya kita. Ya Tuhan, kami pelajari, kami dengar, kami tekuni, kami pilah-pilah. Ya. Kami taati, mohon ampun menurut standar-Mu. Dan kepadamu kami kembali. Saking tekad kita. Hasil dari iman tadi. Kata Allah, responnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Karena Allah tuh tahu potensi kita. Walaupun bersemangat bagaimanapun, kita terbatas. Ya, dia tahu. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi semangat kita beribadah itu kita kembalikan dalam kondisi sami'na wa ata'na, sungguh-sungguh ya. Kita pelajari mana yang loophole, mana kekurangan kita ingat ya. Astagfirullah. Kita mohon ampun ya terhadap apa yang kita tahu ya. Saya kira sampai di sini dulu, kita nanti teruskan besok ya kelanjutan itu supaya tergambar kita bahwa Al-Baqarah 185 itu merupakan pondasi ketakwaan. Ya. 284, 285, 286 merupakan jalan perjuangan untuk mencapai ketakwaan. 255 tauhid. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.